Bapak-bapak, ibu-ibu, anggota Perak di seluruh lokasi, di Perak masing-masing, dari Gereja Utusan Pentakosta Jemaat Pasarlegi yang saya kasihi. Nah, kembali pada kesempatan ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mempelajari firman Tuhan dan membahas dari surat Yakobus. Nah, kita mengingat bahwa tujuan utama dari surat Yakobus adalah mengajarkan hal-hal yang harus kita lakukan untuk menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita mengingat penulis dari surat ini adalah seorang Rasul Yakobus yang adalah seorang yang saudara seibu dengan Tuhan Yesus sendiri. Nah, sedangkan penerima dari surat Yakobus adalah tercantum dalam Yakobus 1 ayat yang pertama yang mengatakan bahwa salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Nah, ke-12 suku di perantauan ini adalah orang-orang yang percaya Yesus Kristus karena mereka mengalami hari Pantekosta di saat Yesus memberikan Roh Kudus-Nya. Nah, disitulah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kepada ke-12 suku di perantauan bisa berarti bahwa ini adalah kepada kita semua, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, kalau kita mendapatkan satu tujuan surat itu, maka kita bisa belajar dengan baik tentang karakter apa yang akan dibentuk oleh surat ini menjadikan kita dewasa di dalam Tuhan Yesus. Nah, kita akan melihat bahwa ada pandangan dan sikap dalam menghadapi persoalan hidup. Yakobus 1 ayat 2 mengatakan bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau kita melihat arti kata anggap di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ dikatakan ini berarti sebuah menganggap atau sebuah cara memandang sebagai atau bahkan berpendapat tentang sesuatu yang kita pandang. Ya. Nah, kita ingat seorang pelantun lagu dangdut yang bernama Joni Iskandar pernah menjadi ngetop karena lagu yang dia lantunkan. Lagu itu menunjukkan sebuah pandangan dia terhadap hidup. Judul lagunya berkata, ada nggak ada. Tetapi dalam teks yang diceritakan di situ adalah, hidup ini bisa dibuat gampang, tetapi bisa juga dibuat sulit. Yang penting ada satu kesatuan dan mereka bisa tetap tertawa di dalam kesatuan itu. Nah, itu adalah pandangan dari Joni Iskandar tentang hidup ini. Bagaimana dengan kita? Sebagai orang percaya, sebenarnya status kita itu sudah dipindahkan dari kerajaan keadaan kita yang di dunia ini menjadi satu hidup dalam kerajaan Allah. Yang kita katakan dan kita bisa baca dalam Kolose 1 ayat 13. Tetapi sebagai kenyataan, hidup kita itu belum berpindah. Hidup kita masih berada di dalam dunia ini dan kita masih mengalami hidup yang dipengaruhi oleh kuasa si jahat. Seperti diterangkan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Nah, surat Yakobus ini akan menjadikan kita beranggapan bahwa bagaimana kita diajari untuk menganggap sebuah persoalan yang kita hadapi menjadi sesuatu yang kita bisa sikapi dengan memandang sebagai sebuah kebahagiaan atau sebuah sukacita. Jadi kita akan diajarkan untuk memandang tujuan dan rencana Tuhan dalam setiap peristiwa yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Nah, di situ dikatakan apabila kita jatuh di dalam sebuah pencobaan. Nah, kata apabila itu
menerangkan sebuah keadaan atau situasi yang bisa terjadi kapan saja. Sehingga diperlukan sebuah kesiapan kita dalam menyikapi sebuah persoalan, dalam memandang sebuah persoalan, dan akhirnya menyikapinya sebagai satu pelajaran. Nah, keadaan yang menyusahkan seringkali menjadikan kita memandang hidup kita dengan, aku kok orang yang sial, aku orang yang tidak pernah lepas dari penderitaan. Nah, surat Yakobus mengajarkan kepada kita pada saat ini untuk memandang kesulitan hidup sebagai satu kejadian dalam rencana Tuhan untuk mendewasakan kehidupan kita. Nah, memandang tujuan dan rencana Tuhan dalam peristiwa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kalau itu sudah kita pandang, apa sikap yang kita ambil? Maka kita harus menyikapi dengan berserah kepada Tuhan. Menyikapi dengan berserah kepada Tuhan. Keadaan atau peristiwa sulit dalam kehidupan yang bisa terjadi setiap saat menuntut sebuah keputusan dalam menyikapi. Kadang manusia menyikapi dengan salah. Dan kesalahan ini bisa berasal dari pertimbangan diri sendiri, nasihat orang yang di dekat kita, bahkan falsafah hidup dan adat istiadat yang kita alami dalam kehidupan yang membentuk diri kita. Itu menjadikan seringkali kita bersikap salah. Di sini kita berharap sikap yang diambil biasanya berdasarkan dari kekuatan diri sendiri atau mengharapkan pertolongan orang lain untuk menyelesaikan persoalan kita. Dan kemudian kita melupakan untuk menyikapi dengan berserah kepada Tuhan. Surat Yakobus mengajarkan kepada kita sebuah sikap dalam menghadapi kesulitan hidup dengan cara berserah kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Maka kita lihat dia mengajarkan untuk berusaha mendapatkan hikmat dari Tuhan. Saat kita memandang tujuan dan rencana Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan untuk bertekun dalam penderitaan dan kesusahan kita. Persoalan yang terjadi adalah bagaimana mengetahui tujuan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita sementara kita sedang mengalami kesulitan dan penderitaan. Nah, caranya adalah dengan meminta hikmat dari Tuhan. Meminta hikmat dari Tuhan. Kita menaruh sebuah harapan dan beriman kepada Tuhan yang memiliki kita. Ya. Dan permintaan kepada Tuhan, hikmat kepada Tuhan ini dilakukan dengan sebuah usaha. Bukan dengan sikap pasrah dan mengalir saja. Tetapi dengan sebuah usaha. Karena Yakobus 1 ayat 5 mengatakan bahwa mintalah hikmat itu kepada Tuhan. Ya. Kalau minta kepada sesuatu, minta kepada seseorang, kita harus punya suatu keyakinan bahwa orang itu bisa menolong kita. Nah, itulah iman yang harus kita punya untuk meminta kepada Tuhan. Nah, dengan syarat apa? Syaratnya adalah jangan ragu-ragu. Dikatakan oleh Yakobus di situ bahwa kalau kita ragu-ragu kita tidak mungkin mendapatkan dari Tuhan. Maka dari itu kita berusaha tadi. Berusaha dengan keras meminta kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh meminta supaya Tuhan memberikan hikmat itu kepada kita. Untuk melihat, menyikapi akhirnya, memandang persoalan itu, menjadikan satu cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Maka marilah pada kesempatan persekutuan perak kita kali ini, kita mengambil waktu untuk merenungkan dan membicarakan tentang peristiwa sulit dalam hidup kita. Dengan sikap mencari hikmat Tuhan untuk mengetahui rencana Tuhan dalam peristiwa kehidupan kita yang kita alami dan mendapatkan keuntungan dalam bentuk mendewasakan iman kita sehingga kita kembali lagi menjadi dewasa utuh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.